One, two, three, four, five, and open the door. One, two, three, four. Di Manado ada Bunaken, di Papua ada Triton. Jumpa pertama di podcast Noken. Yuk, pada rame-rame nonton. Ayam-ayam yum-yum. Assalamualaikum. Para Noken semuanya, hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan kas negara. Kita tahu kemarin pemerintah sudah melakukan suntikan dana 200 triliun yang dipindahkan dari Bank Indonesia ke Bank Umum. Nah, kita akan coba kulik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini, Bapak Muhammad Abdul Qobir, selaku Kepala Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat. Selamat datang Pak Qobir. Selamat datang Pak Amung Priyo Sigit Pamungkas. Iya. Semoga Bapak dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Iya. sama-sama untuk pendengar Noken juga semuanya. Baik. Saya selaku host pada podcast kali ini, Amung PSP, ingin menyapa para Noken yang dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Nah, ngobrol-ngobrol terkait kas negara ini, Pak Qobir. Kemarin Iya. angka 200 triliun itu sebuah angka yang besar kan ya, kalau dari sisi kas negara. Nah, kira-kira dalam konteks keuangan negara, bagaimana pandangan Pak Qobir terkait manajemen kas negara ini? Ya, adanya 200 triliun yang kemarin berhasil dipindahkan dari kantong rekening Bank Indonesia ke rekening Bank Umum negara, ya Himbara. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan dari manajemen atau pengelolaan kas negara kita. Ini kenapa? Karena sebuah proses untuk merencanakan ini ada berbagai tahap yang harus dilalui sehingga keluar angka itu, kita berani untuk memindahkan uang itu dari Bank Indonesia ke Bank Himbara. Ya, ada suatu proses di mana mekanisme kalau APBN itu kita bayangkan sebuah postur APBN di mana ada anggaran pendapatan, ada belanja negara. Anggaran pendapatan jumlahnya misalnya tahun ini sekitar 2.800 triliun. Kemudian belanja negaranya direncanakan adalah sejumlah 3.500 triliun. Tetapi kita tahu bahwa uang yang 2.800 triliun tidak blek langsung ada untuk kebutuhan setahun, tapi dia mendapatkannya adalah secara bertahap. Nah, sebagiannya ada 2.800 pendapatan, belanjanya 3.500, kita masih kurang sekitar 800-an triliun misalnya. Nah, itu harus dipenuhi dari defisit di mana kita harus meminjam. Nah, sebagiannya uang itu ada yang tidak mampu diserap oleh kementerian lembaga, sehingga uang itu ada yang mengendap atau bersisa. Nah, sisanya itulah ditaruh di Bank Indonesia. Nah, proses-proses seperti itu pada titik-titik tertentu itu ada namanya cash mismatch ya dalam kita mengelola kas negara itu. Ada saat pendapatan negara banyak saat orang setor pajak, tapi orang yang membelanjakan sedikit. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana saat orang membayar gaji, tapi pendapatannya nggak banyak, sehingga itu ada cash mismatch, uangnya bisa naik turun. Nah, itulah diperlukan sebuah pengelolaan kas, di mana ada suatu proses untuk merencanakan kas negara berapa yang kira-kira akan diterima pada hari ini, bulan ini. Ya, kemudian berapa yang akan dibelanjakan kepada kementerian lembaga maupun kepada pemerintah daerah ya misalnya, sehingga disitulah harus ada proses perencanaan, kita harus tahu. Nah, habis itu dimasukkan ke rekening mana ya, itu berarti kita ada namanya proses-proses untuk mengendalikan ya, atau melaksanakan semua penerimaan negara harus melalui rekening kas umum negara. Semua belanja negara juga harus melalui itu. Dia ada proses pengendalian, ketahuan nggak di setiap rekening ada. Itu ada proses namanya pengendalian. Kalau kita sudah tahu merencanakan, kita tahu yang masuk berapa, yang keluar berapa pada hari itu, maka kita harus bisa namanya ada proses namanya mengoptimalkan. Kalau uangnya berlebih pada saat tertentu kemana? Ditaruh di Bank Indonesia, bisa juga ditaruh di bank umum ya, bisa juga namanya reverse repo.
Nah, itu adalah suatu proses untuk melaksanakan. Kemudian setelah kita tahu, maka harus dipertanggungjawabkan atau dilaporkan. Kira-kira bulan depan berapa uang kita. Jadi ada mitigasi resikonya. Kalau kelebihan kita mau ngapain? Pinjamnya ditaruh di mana? Di Bank Indonesia apa di Bank Umum? Kalau ditaruh di atau kurang, kita pinjamnya kemana? Apa bikin SPN untuk pinjam ke luar negeri? Nah, itu adalah proses-proses yang namanya di dalam pengelolaan kas negara. Kita tahu ini ada masih lebih dari 200 triliun, lebih banyak. Jadi kita masih percaya diri untuk menaruh di bank yang seperti ini. Sekompleks itu ya Pak pengelolaan kas negara itu ya. Makanya kita kemarin suka dengar kadang ada istilah kas kosong gitu ya. Berarti sebenarnya sampai seberapa pentingkah sebenarnya isu manajemen kas negara ini buat negara? Sebenarnya di dalam pengelolaan kas kita juga sudah sangat prudent ya. Pasti kita tidak pernah namanya kosong kas. Ada namanya batas minimal yang harus dimiliki negara, itu namanya buffer cash ya. Kurang lebih mungkin sekitar 70 triliun misalnya, atau sesuai dengan kondisi tertentu, misalnya kita pasar 100 triliun itu sesuai dengan kepercayaan diri kita sebagai pimpinan. Kita percaya kita harus punya kas yang tinggi atau kas yang rendah. Nah itu tapi harus ada buffer. Nah, kenapa kita harus tidak kosong uangnya dan harus ada buffer? Karena itu untuk bisa memastikan bahwa pelayanan publik itu pada saat dibutuhkan harus ada. Misalkan untuk membayar gaji, untuk membayar dokter, membayar pegawai di puskesmas dan sebagainya, saat dibutuhkan harus ada. Itulah tugas dari pemerintah, termasuk kalau bayar utang, jatuh tempo bayar bunga, itu juga harus kita bayar. Kalau enggak nanti defaultnya kita akan dihukum lah, dapat penalti dan sebagainya. Itu tentu dihindari karena akan merusak reputasi kita. Yang kedua adalah kalau itu nanti lebih ya, kita harus naruhnya di mana? Apakah di Bank Indonesia yang saya sampaikan tadi, ataukah di bank umum? Masing-masing ada plus minusnya, ada pengaruhnya juga ke perekonomian ya, untuk mendorong ataupun untuk konstruksi atau ekspansi dan sebagainya. Di sisi lain kalau kita kekurangan uang, kita mau minjam yang paling efisien kemana? Dalam jangka berapa lama? Jangan sampai kita butuh kurang uangnya hanya dalam waktu seminggu, kita pinjamnya dengan tenor yang sampai 3 tahun atau 10 tahun. Tentu itu nanti perlu yield atau kita harus bayar bunga kepada para investor SPN dan sebagainya, itu lebih besar. Nah disitulah pentingnya satu, untuk memastikan pemerintah mampu membayar pada saat dibutuhkan. Yang kedua adalah efisien, optimal pada saat berlebih atau saat kurang uang pada titik tertentu. Oke. Ya. Berarti perlu para noken ketahui ini bahwa pemerintah itu telah mengatur sedemikian rupa cadangan kasnya supaya tidak terjadi kas kosong. Jadi nanti pada saat pemerintah membutuhkan kas untuk layanan publik, membayar hutang, itu bisa ada kasnya tersedia. Jadi tidak ada semacam gagal bayar begitu ya. Nah, Pak Kobir kan ini sebagai kepala Kanwil JPB nih ya di Papua Barat. Nah, kalau kita melihat tentunya punya peran juga sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di regional di Papua Barat. Ini peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sendiri seperti apa dalam menjaga kas ini supaya tertib ini? Kita itu sebenarnya punya banyak fungsi sebagai kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang pertama tentu kita sebagai kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu yang ditanyakan oleh Pak Amung. Yang kedua, kita itu adalah sekaligus sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Papua Barat ini. Karena di sini tidak ada eselon 2 yang terkait dengan pajak dan bea cukai. Jadi kita terkait penerimaan juga ada di sini, termasuk lelang ya, aset dan sebagainya. Yang berikutnya adalah fungsi kita juga sebagai sekretariat Badan Percepatan Percepatan Pembangunan Papua. Itu juga fungsi dari fungsi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan saya kira peran-peran itu sangat penting. Khusus sebagai Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri, kita itu sebenarnya punya 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai treasurer, yang sudah orang
sering bilang bahwa kita adalah bertugas untuk membayarkan seluruh tagihan masyarakat, tagihan kementerian lembaga dan sebagainya, itu sebagai, kalau orang bilang sebagai kasnya. Tapi sebenarnya kita kasir, bukan kasir semata, seperti yang saya bilang di depan tadi, cukup kompleks untuk mengelola keuangan atau kas negara itu. Fungsi berikutnya adalah kita sebagai financial advisor. Jadi memang kita di Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan, itu diharapkan mampu untuk bisa mengasistensi, membantu ya, baik kementerian, lembaga, instansi vertikal yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya, maupun seluruh pemerintah daerah ya, yaitu Manowari, Bintuni, termasuk provinsi, Wandama dan sebagainya. Itu mereka mampu untuk melaksanakan seluruh pengelolaan keuangan negaranya dengan baik. Itu fungsi dari financial advisor. Terakhir adalah fungsi regional chief economist. Ini adalah bagaimana kemampuan kita ya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini untuk mampu menganalisis seluruh penerimaan dan belanja pada waktu tertentu, bagaimana kondisi makro di wilayah Papua Barat itu dan dampaknya kepada perekonomian seperti apa. Lalu kita harus mampu untuk memitigasi resikonya seperti apa agar sesuai dengan tujuan. Dan kita harus membuat rekomendasi-rekomendasi agar pemerintah daerah bisa melaksanakan dengan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Juga kita bisa memberi masukan kepada kantor pusat untuk membuat kebijakan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Seperti itu. Menarik yang Bapak sampaikan tadi terkait peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menganalisis penerimaan dan pengeluaran tadi ya, pengeluaran negara dan dampaknya terhadap perekonomian. Nah, kira-kira kalau di regional Papua Barat sendiri secara umum kondisi kasnya seperti apa, Pak? Nah, saya kira memang di satu sisi kita harus tahu bahwa di pemerintah daerah itu di Papua khususnya, tingkat kemandirian fiskal kita adalah memang cukup rendah. Artinya ketergantungannya pada transfer ke daerah dari APBN itu sangat tinggi. Di dalam hitungan kita adalah sampai lebih dari 90% ya. Lebih dari 90% adalah tergantung pada transfer ke daerah, di mana artinya adalah pendapatan asli daerah kita belum mampu untuk membiayai seluruh belanja kita di Papua Barat ini. Itu adalah salah satu masalah yang kita hadapi. Nah, yang kedua, masalah kedua adalah terkait bahwa pemerintah daerah terutama dalam hal ini adalah kemampuan untuk merencanakan kasnya. Artinya dari uang yang diterima itu kapan dia belanjakan itu juga belum maksimal dalam merencanakan kegiatan, sehingga kapan uang itu akan dibelanjakan juga tidak mudah diketahui ya. Yang ketiga berikutnya masih ada masalah juga. Masalahnya adalah kemampuan atau kapasitas SDM itu sendiri untuk melakukan itu, termasuk bagaimana IT yang mendukung itu bisa diintegrasikan sistem di pemerintah daerah dengan sistem kita, aplikasi Homes, di SPAN maupun di Sakti dan sebagainya. Itu adalah beberapa masalah yang dihadapi di Papua Barat ini, saya kira. Termasuk kondisi geografis yang memang jauh ya dari tempat-tempat tertentu. Berarti kalau kita lihat memang pemerintah daerah di wilayah Papua Barat memang sangat bergantung pada pendapatan transfer, Pak ya. Betul sekali ya. Ya, ini perlu kita sampaikan juga ke para noken sekalian bahwa ini PAD perlu ditingkatkan ke depannya. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Nah, kalau melihat tantangannya seperti itu, apa yang perlu kita lakukan, Pak? Nah, untuk supaya manajemen kas yang di daerah ini, yang di wilayah Papua Barat, bisa ada perbaikan di depannya seperti apa ini? Iya, saya kira dengan fungsi-fungsi yang cukup banyak dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan di pusat, maka tentu kita perlu lebih dekat koordinasinya ya, bersinergi dengan pemerintah daerah juga dengan kementerian-kementerian lembaga ya, bagaimana kita bersama meningkatkan kapasitas kita, pemahaman kita betapa pentingnya bahwa kita yang pertama tadi, kalau dari pendapatan asli daerah, bagaimana kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang pertama. Nah, itu tentu bersama. Kemudian juga bagaimana kita bersama-sama memikirkan, kalau tadi sudah dilihat
dari hasil analisis regeneratif ekonomis atau apapun itu, kemudian kita bisa melihat risiko-risiko. Misalnya kalau di dalam laporan BPS kita misalnya bahwa terjadi penurunan komoditas misalkan 30% dalam setahun di wilayah Papua Barat, maka bagaimana meningkatkan sektor-sektor selain komoditas migas itu. Nah, itu kalau kita bersama-sama bisa memahami itu semua ke depan harus bagaimana dilakukan, kolaborasi apa, kegiatan di misalkan di perhubungan atau di pertanian atau di perikanan, agar semua itu bisa teratasi, sektor-sektornya lebih baik. Nah, itu mungkin itu perlu kita lakukan bersama, termasuk peningkatan kapasitas tadi. Sebagai financial advisor ya, kita membantu teman-teman di sini agar memiliki kemampuan yang sama di dalam pengelolaan keuangan negara ini, dan termasuk familiar terhadap kalau ada aplikasi baru atau ada teknologi baru untuk mempercepat itu semua. Saya kira itu hal yang perlu kita perbaiki ke depan. Seru dan menarik sih Pak bicara tentang kas negara ini. Jadi memang kompleksitas dari pengelolaan kas negara ini kan lumayan ya, rumit, rigid yang seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tawarkan nih buat teman-teman di luar, teman-teman Pemda gitu ya, teman-teman Pemda. Kita dari Kementerian Keuangan, dari perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat ini, apa yang bisa kita tawarkan untuk mereka? Oke, yang jelas karena tugas kita seperti itu, saya kira siaplah untuk selalu mengasistensi, kemudian mendampingi, menjembatani apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat di Papua Barat. Silahkan anytime untuk menghubungi kita, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maupun di kantor pelayanan perbendaharaan negara, dan juga terbuka kemungkinan juga ke Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Silahkan apa saja yang Bapak Ibu, teman-teman, seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah butuhkan, silahkan. Kami ada layanan untuk semacam customer service anytime, boleh lewat apapun dan anytime bisa kita mencoba, termasuk kalau ada pertanyaan peningkatan kapasitas gitu juga kita siap, baik akan mendatangi Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang kesini, silahkan. Jadi adalah salah satunya bentuk layanan kami, semuanya gratis, nol, tidak dipungut biaya. Mantap itu Pak. Iya. Semakin menarik obrolan kita pada sekali ini Pak, sampai kita gak rasa agak haus nih. Ini ada kita sudah disediakan dari kawan-kawan ini. Ini katanya punya KPPN, ya. Jadi kita di sini kan ada kantor KPPN juga yang bertugas menyalurkan dana APBN ya. Ini Bapak kan selaku juga kepala kanwil ini tentunya memberikan sebagai koordinator kan kantor KPPN. Nah, bagaimana peran KPPN juga di dalam pengelolaan kas negara ini supaya tadi bisa berdampak pada perekonomian? Tapi sebelum dijawab, Bapak kita minum dulu sedikit. Terima kasih. Jadi bagaimana peran KPPN sendiri Pak dalam hal ini? Saya kira KPPN adalah di garda terdepan kita, bahwa mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat untuk melayani seluruh tagihan kepada negara, baik oleh kementerian lembaga, dalam hal ini satker-satker yang ada di Papua Barat, maupun Pemda ya, dalam hal terkait dengan transfer ke daerah, baik itu dana alokasi DAU, dana alokasi umum, dana fisik, dana desa dan sebagainya. Silahkan. Jadi kami dengan sesuai ketentuan yang berlaku, kami akan pasti bayar secepatnya. Bahkan apabila Bapak Ibu tidak segera merealisasikan kegiatannya, maka kami akan mengejar-ngejar, menanyakan, membantu Bapak Ibu untuk segera, karena ini adalah dalam kaitannya dengan layanan publik. Dan bukan hanya layanan publik, tapi juga kalau terkait infrastruktur dan sebagainya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat,
termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua Barat yang terkait bansos dan sebagainya. Itulah fungsi dari kantor pelayanan perbendaharaan negara. Kami ada di paling depan untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Ya. Berarti teman-teman para nukin sekalian ini tidak perlu bingung kalau ada yang mau ditanya gitu ya. Kalau kesusahan dalam rangka penyaluran dana APBN bisa langsung datang ke kantor pelayanan perbendaharaan negara atau ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Tempatnya ada di sebelah kantor gubernur gitu ya. Ada di Manokwari, ada di Sorong, ada di Fakfak. Ada 3 Pak ya Iya, ada KPPN-nya. 3. Oh, Mana oke. saja. Baik, berarti itu semuanya tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Pak ya. Betul sekali. Iya. Iya. Nah, ngomongin terkait risiko nih Pak, kira-kira kalau manajemen kas ini tidak dilakukan dengan baik, ada risiko nggak yang harus dimitigasi seperti apa? Ya, tentunya sangat tinggi lah resikonya kalau kita tidak melakukan pengelolaan kas. Kalau kita minta Bapak Ibu untuk merencanakan kapan kegiatan akan dilaksanakan, kalau tidak nanti pada saat dibutuhkan dana tidak ada misalnya, maka itu sangat berisiko pada pelayanan publik. Nah, dana pelayanan publik nanti pertumbuhan ekonomi juga rendah, kesejahteraan masyarakat Papua juga rendah. Ya, nanti itu sangat tidak bagus bagi reputasi kita sebagai negara maupun pemerintah. Dan juga tentu kalau kita butuh kemudian utangnya mendadak, tentu biaya juga tinggi. Teman-teman bayangkan kalau nggak punya uang langsung ke rentenir, biayanya tinggi. Tapi kalau direncanakan terus nyari yang paling murah mana? Nah itu ya, saya kira kalaupun nanti kelebihan uang juga nanti bisa ditaruh di tempat yang paling optimal atau returnnya tinggi. Tapi itu adalah second choice lah. Yang penting layanan publik tercapai dulu, terpenuhi. Berarti saling terkait sebenarnya pengelolaan kas ini, dari penggunaan dana, terus gimana mencari sumbernya, kapan adanya dana tadi, terus kalau tidak ada dana harus utang. Jadi sebenarnya memang kompleks gitu Pak ya. Iya. Nah, kira-kira ini kalau di daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, kolaborasi Kementerian Keuangan dengan Pemda sejauh ini seperti apa Pak? Sejauh ini? Ya, kita selalu berusaha untuk mendekat ya, istilahnya berkolaborasi, bekerja sama, bahwa kita sekali lagi adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat yang juga ingin menjembatani pemerintah daerah. Jadi kita ingin mendengarkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, apa yang kita bisa bantu. Seperti contohnya hari ini Pak Sekda misalnya WA saya, berapa sebenarnya dana transfer ke daerah pada tahun 2026. Maka saya langsung bertanya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, langsung saya diberikan itu dan datanya seperti ini. Saya sampaikan ke beliau untuk provinsi dan kabupaten berapa saja dan kapan itu akan diserahkan, yang biasanya Desember dan sebagainya. Komunikasi seperti itu dan kesiapan kita untuk selalu merespons dengan cepat, itulah bentuk-bentuk sinergi dan kolaborasi kita. Memang harapannya kita ingin tadi menyejahterakan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat ini dengan seterusnya. Tapi itu berarti semoga upaya dari kita, dari Kementerian Keuangan dan Pemda tadi dalam sebuah sinergi kolaborasi bisa memang berikan dampak terhadap pelayanan publik yang berkualitas gitu ya. Karena kita tahu bahwa daerah Papua ini kan berkondisinya berbeda memang dengan daerah yang lain, banyak kendala geografi, sosiokultural dan lain-lain. Jadi lebih menantang memang. Nah, kira-kira sebagai penutup nih Pak, pesan-pesan apa yang bisa Pak Kobri sampaikan selaku perwakilan Kementerian Keuangan, bagaimana memanage kas ini supaya ke depan bisa lebih baik? Pesan-pesannya apa ini? Iya. Jadi terkait dengan manajemen kas itu, seperti kalau kita diminta atau didorong untuk melakukan perencanaan kegiatan, coba kita lakukan. Karena perencanaan kas yang baik ini adalah kaitannya dengan pelayanan publik yang baik dan dampaknya ke perekonomian.
Nah, disitulah optimalisasi atau terkait manajemen kas yang baik akan berdampak kepada masyarakat juga. Jadi harapan kita dengan sungguh-sungguh lah bersama-sama kita lakukan itu semua dengan baik. Saya kira demikian. Oke, berarti pesannya adalah perencanaan kas baik akan menentukan layanan publik yang baik dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Oke Pak Kobil, kayaknya seperti sudah agak lama kita ngobrol. Nanti mungkin kita bisa sambung di lain waktu nih. Siap, anytime. Para Noken Mania, demikian tadi kita sedikit ngobrol terkait mengapa pengelolaan kas negara itu sangat penting. Jadi kalau kita kemarin dengar 200 triliun diinjeksi dari kas negara ke bank umum, itulah salah satu bentuk dari manajemen kas negara. Tujuannya apa? Agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik, agar perekonomian bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Sampai jumpa kembali di edisi Noken berikutnya. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi terkait kas dan hal-hal yang menyangkut keuangan negara. Jempol untuk kita semua. Jempol untuk kita semua. Oke, terima. Noken ngobrol oke keuangan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati.